Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 216500084 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 mengenai cyber security. Baik, materi pertama dalam bab ini yaitu pengantar ke cyber security, di mana cyber security juga dikenal sebagai keamanan cyber, yaitu serangkaian tindakan praktik dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman cyber atau serangan cyber. Di mana dalam era teknologi informasi yang maju, keamanan cyber menjadi sangat penting karena begitu banyak aspek kehidupan kita bergantung pada teknologi dan koneksi internet. Poin selanjutnya, definisi dan ruang lingkup cyber security. Nah, cyber security atau keamanan cyber adalah disiplin yang berkaitan dengan perlindungan sistem komputer, jaringan, dan perangkat lunak, serta data dari ancaman atau serangan cyber. Tujuan utama cyber security adalah untuk mencegah akses yang tidak sah, perusakan, atau perubahan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini juga mencakup upaya mengidentifikasi, merespons, dan merestorasi layanan dan informasi yang terpengaruh akibat serangan cyber. Tidak hanya mengincar perusahaan besar, ancaman cyber juga menyerang bisnis kecil hingga kalangan pribadi. Contohnya seperti mengakses informasi sensitif, mengubah atau bahkan menghancurkan data-data penting. Berbagai jenis ancaman cyber inilah yang membuat cyber security penting untuk dipahami setiap orang. Nah, adapun ruang lingkup keamanan cyber mencakup beberapa area penting. Yang pertama yaitu keamanan jaringan, yaitu melibatkan melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, serangan DDoS, dan upaya peretasan serta mengamankan infrastruktur jaringan seperti router dan firewall. Yang kedua, keamanan perangkat lunak, yaitu mencegah, mendeteksi, dan mengatasi ancaman yang ditargetkan pada perangkat lunak seperti virus, worm, malware, ransomware, dan perangkat lunak berbahaya lainnya. Keamanan perangkat keras, yaitu melindungi perangkat keras dari potensi kerentanannya, termasuk menjaga keamanan fisik perangkat keras seperti server, komputer, dan perangkat mobile. Yang keempat, keamanan aplikasi, mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan dalam aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang, termasuk aplikasi web dan perangkat lunak lainnya. Yang kelima, keamanan data, yaitu melindungi data sensitif dan rahasia dari akses yang tidak sah atau pencurian, baik saat disimpan maupun saat dalam perjalanan melalui jaringan. Yang keenam, keamanan cloud, yaitu keamanan di lingkungan cloud, termasuk melindungi data aplikasi infrastruktur yang disimpan atau dioperasikan di layanan cloud. Yang ketujuh, keamanan sosial dan sumber daya manusia, yaitu melibatkan kesadaran dan pelatihan karyawan tentang praktik keamanan yang baik, serta menerapkan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk mencegah serangan sosial seperti phishing dan insiden lainnya yang melibatkan faktor manusia. Yang ke-8, keamanan fisik, yaitu memastikan akses fisik yang aman ke fasilitas komputer, server, pusat data untuk mencegah pencurian, manipulasi perangkat keras secara langsung. Yang ke-9, keamanan mobile, yaitu melindungi perangkat mobile, aplikasi, dan data dari ancaman cyber yang terkait dengan perangkat seluler. Yang ke-10, keamanan IoT, yaitu Internet of Things, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi kerentanannya di perangkat terhubung seperti kamera, lampu, kulkas pintar, dan perangkat IoT lainnya. Selanjutnya yang ke-11 yaitu keamanan industri dan infrastruktur krisis, yaitu melindungi sistem yang mengatur infrastruktur penting seperti pembangkit listrik, sistem transportasi, dan fasilitas krisis lainnya dari potensi serangan yang dapat berdampak negatif pada keamanan masyarakat dan ekonomi. Selanjutnya, ancaman keamanan digital dan serangan yang umum. Ancaman keamanan digital dalam cyber security adalah potensi ancaman yang timbul terhadap sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data secara online. Seiring dengan kemajuan teknologi, ancaman keamanan digital semakin kompleks dan berkembang pesat. Adapun beberapa ancaman keamanan digital yang umum dihadapi antara lain yang pertama, serangan malware.
Serangan malware adalah tindakan jahat yang melibatkan pengguna perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, dan mengganggu sistem komputer, jaringan, atau perangkat lainnya. Istilah malware merupakan singkatan dari malicious software atau perangkat lunak jahat. Nah, ada beberapa jenis serangan malware. Yang pertama yaitu virus. Virus merupakan program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menyebar dari satu file ke file lainnya. Virus biasanya melekat pada file yang ada dan aktif saat file tersebut dieksekusi. Selanjutnya, yang kedua yaitu serangan malware yang kedua yaitu worm. Worm mirip dengan virus. Worm juga dapat menyebar dari satu sistem ke sistem yang lain melalui jaringan. Selanjutnya yang kedua, serangan denial of service. Serangan DDoS adalah salah satu jenis serangan cyber yang bertujuan untuk menghentikan atau mengganggu layanan pada suatu sistem atau jaringan dengan mengalirkan lalu lintas data yang sangat besar ke sasaran. Pada serangan DDoS, para penyerang menggunakan banyak perangkat yang terinfeksi atau sering disebut sebagai botnet untuk mengirimkan lalu lintas data berlebihan ke sistem atau jaringan target. Seiring dengan kenaikan lalu lintas ini, server menjadi kewalahan dan tidak dapat menangani permintaan yang sah dari pengguna yang sebenarnya. Hasilnya, layanan yang dituju menjadi tidak responsif atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Serangan DDoS dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, merusak reputasi, dan dapat menjadi bentuk perangkat lunak dari beberapa aktor jahat seperti kelompok peretas, penipuan online, atau kelompok pembajak cyber. Untuk melindungi diri dari serangan DDoS, organisasi biasanya mengandalkan teknologi mitigasi DDoS dan mengatur kebijakan lalu lintas untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu serangan phishing. Serangan phishing adalah taktik penipuan daring di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya dengan menyamarkan sebagai entitas terpercaya atau layanan yang sah. Penyerang mencoba untuk menipu korban agar memberikan informasi ini dengan membuat situs web atau pesan yang terlihat asing dan meyakinkan. Adapun beberapa contoh umum serangan phishing meliputi yang pertama, email phishing, yaitu penyerang mengirim email palsu yang meniru entitas terpercaya seperti bank, platform media sosial, atau perusahaan dan meminta korban untuk mengklik tautan yang mengarah ke situs website palsu. Situs website palsu ini biasanya dirancang untuk mencuri informasi masuk atau data pribadi korban. Yang kedua, contoh phishing yang kedua yaitu spear phishing, yaitu bentuk lanjutan dari email phishing, di mana penyerang menyesuaikan pesan phishing mereka untuk target tertentu, seperti pejabat perusahaan atau individu terkenal, sehingga tampak lebih meyakinkan dan berhasil. Selanjutnya yang keempat, Advanced Persistent Threat atau APT adalah bentuk serangan cyber yang sangat canggih dan bertarget tinggi yang dilakukan oleh aktor berbahaya dengan sumber daya yang kuat dan tujuan jangka panjang. APT adalah serangan yang bertujuan mencuri informasi berharga, data sensitif, atau sumber daya penting dari target tertentu, seperti perusahaan, pemerintahan, organisasi militer, atau lembaga penelitian. Nah, penting untuk menghadapi ancaman keamanan digital ini dengan menggunakan kebijakan keamanan yang ketat, menggunakan perangkat lunak keamanan, melakukan pelatihan keamanan untuk pengguna, dan menjaga perangkat dan sistem tetap diperbarui dengan patch keamanan tertentu. Selain itu, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum juga penting untuk menghadapi ancaman cyber dengan lebih efektif. Selanjutnya yang kelima yaitu serangan ransomware adalah jenis serangan cyber yang merusak mengenkripsi data pada perangkat korban, lalu menuntut tebusan atau ransom dalam bentuk uang atau kripto agar data tersebut dibuka kembali atau deskripsi diberikan kepada korban. Ransomware merupakan salah satu bentuk
malware yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan data yang signifikan. Serangan ransomware bisa menyasar perangkat individu maupun perusahaan besar. Korban serangan ransomware sering kali menghadapi dua pilihan yang sulit, yaitu membayar tebusan untuk mengambil data meskipun tidak ada jaminan data akan pulih sepenuhnya atau menghadapi kehilangan data penting. Poin selanjutnya yaitu aspek hukum dan etika dalam cyber security. Aspek hukum dan etika dalam cyber security menjadi hal yang sangat penting dalam era digital saat ini. Keamanan cyber atau security mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari serangan, peretasan, atau pengguna yang tidak sah. Nah, berikut adalah poin-poin penting dalam aspek hukum dan etika dalam cyber security. Aspek hukum yaitu yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Data, di mana banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi pengguna. Perusahaan dan organisasi harus mematuhi perangkat ini untuk melindungi data pribadi pelanggan dan pengguna. Selanjutnya, cybercrime, yaitu kejahatan cyber seperti peretasan, serangan malware, pencurian data, dan serangan DDoS, yang merupakan tindakan ilegal di banyak yurisdiksi. Undang-undang terkait cybercrime bertujuan untuk menghukum pelaku dan melindungi korban. Selanjutnya, kerahasiaan dan keamanan data, yaitu perusahaan dan organisasi harus memastikan bahwa data klien, mitra bisnis, dan informasi rahasia lainnya dijaga kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, kerahasiaan dan keamanan data. Perusahaan dan organisasi harus memastikan bahwa data klien, mitra bisnis, dan informasi rahasia lainnya dijaga kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban pelaporan kejahatan, yaitu beberapa yurisdiksi mewajibkan perusahaan melaporkan insiden keamanan cyber tertentu kepada pihak berwenang atau otoritas yang relevan. Selanjutnya, hukum properti intelektual, yaitu aspek ini berkaitan dengan melindungi hak cipta, paten, merek dagang, dan informasi rahasia dari upaya pencurian atau pelanggaran. Nah, adapun aspek etika terdiri dari transparan dan kejujuran, yaitu praktisi cyber security harus bersifat jujur dan transparan dalam mengelola keamanan cyber. Pengguna harus diberitahu tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Selanjutnya, yang kedua, pertimbangan terhadap kebebasan individu, yaitu penegakan keamanan cyber tidak boleh merampas hak-hak individu atau mengintervensi privasi mereka tanpa alasan yang sah. Selanjutnya, penanganan keamanan yang bertanggung jawab, yaitu ketika peneliti keamanan menemukan kerentanannya dalam sistem atau perangkat lunak, mereka harus melaporkannya dengan bertanggung jawab dan memberi kesempatan kepada pemilik sistem untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum diungkapkan secara publik. Selanjutnya, penggunaan kekuatan komputer secara etis, yaitu penggunaan teknik hacking atau serangan cyber hanya boleh dilakukan oleh para profesional etis untuk tujuan penilaian keamanan atau kepentingan publik yang sah. Selanjutnya, tanggung jawab sosial, yaitu para profesional cyber security harus menyadari dampak sosial dari pekerjaan mereka dan berusaha untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dari serangan cyber yang merugikan. Dengan memahami aspek hukum dan etika dalam cyber security akan membantu para profesional dan organisasi untuk menjaga keamanan dan privasi data dengan benar sambil tetap memenuhi hukum yang berlaku dan nilai-nilai etika yang tinggi. Selanjutnya, framework keamanan informasi. Ada beberapa framework keamanan informasi yang digunakan. Yang pertama yaitu ISO atau IEC 27001, yaitu adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Framework ini memberikan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu NIST Cyber Security Framework, yaitu dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology
atau NIST di Amerika Serikat. Framework ini memberikan panduan tentang bagaimana organisasi dapat mengelola dan mengurangi risiko keamanan cyber. Selanjutnya yang ketiga yaitu CIS Control atau Center for Internet Security. CIS Control adalah seperangkat langkah keamanan informasi yang efektif untuk membantu organisasi melindungi sistem dan data mereka dari ancaman cyber. Selanjutnya yang keempat yaitu COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology, yaitu framework ini berfokus pada pengelola TI atau teknologi informasi dan memberikan panduan tentang bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan keamanan informasi yang efektif. Selanjutnya yang kelima yaitu ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yaitu meskipun tidak secara khusus difokuskan pada keamanan informasi, ITIL adalah kerangka kerja populer untuk manajemen layanan teknologi informasi yang mencakup aspek keamanan informasi dalam operasionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrianti dengan NIM 216500882. Saya dari kelas B. Baik, langsung saja saya melanjutkan materi teman saya. Yang pertama, keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang bertujuan untuk merusak, mencuri data, atau mengganggu operasi jaringan. Model keamanan jaringan dan konsep dasar model keamanan jaringan. Model keamanan jaringan adalah serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi infrastruktur jaringan dari ancaman dan serangan cyber. Tujuan dari keamanan jaringan adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang berada di dalam jaringan. Konsep dasar model keamanan jaringan ada 7, yaitu yang pertama serangan dan ancaman, yang kedua keamanan pada lapisan jaringan, yang ketiga enkripsi, yang keempat prinsip kekuatan minimal atau principle of least privilege, yang kelima pembaruan dan pemantauan, yang keenam password dan otorisasi, dan yang ketujuh sosialisasi dan pelatihan. Proteksi jaringan dan perimeter keamanan. Proteksi jaringan dan perimeter keamanan adalah aspek penting dalam memastikan keamanan sistem dan data dalam sebuah jaringan komputer. Tujuan dari proteksi ini adalah untuk mencegah akses yang tidak sah, serangan dan ancaman lainnya terhadap infrastruktur jaringan dan data yang ada di dalamnya. Firewall dan IDS atau IPS. Firewall dan IDS/IPS adalah dua komponen penting dalam keamanan jaringan modern. Keduanya berperan dalam melindungi jaringan dan sistem dari ancaman serta serangan yang berbahaya. Perbedaan utama antara firewall dan IDS/IPS. Yang pertama, untuk firewall, pengontrol akses masuk dan keluar jaringan, sedangkan IDS fokus pada pendeteksian atau penanganan serangan atau perilaku mencurigakan di dalam jaringan. Perbedaan yang kedua pada firewall yaitu umumnya beroperasi di lapisan jaringan, sedangkan IDS atau IPS beroperasi di lapisan aplikasi atau bahkan di lapisan aplikasi tinggi untuk deteksi yang lebih mendalam. Serangan jaringan umum dan teknik mitigasi. Serangan jaringan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengakses, merusak, atau mencuri informasi dari sistem atau jaringan komputer. Nah, teknik mitigasi serangan jaringan ada 5. Yang pertama, pembaruan sistem dan perangkat lunak. Yang kedua, penggunaan firewall. Yang ketiga, sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS. Yang keempat, sandboxing, dan yang kelima, pengamanan email.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 21650059 dari kelas B Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keamanan komputer dengan judul keamanan sistem operasi dan aplikasi. Keamanan sistem operasi dapat didefinisikan sebagai bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Nah, pengamanan sistem operasi ini berarti kecil jika setiap orang dapat berjalan melenggang di ruang sistem komputer. Di sini juga keamanan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keamanan eksternal atau external security. Kedua ada keamanan interface atau sering biasa disebut user interface security. Yang ketiga adalah keamanan internal atau internal security. Selanjutnya adalah keamanan sistem operasi dan hardening. Security hardening atau biasa disebut keamanan hardening adalah suatu proses pengamanan sistem IT atau TI yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan keamanan sistem TI terhadap berbagai serangan yang dapat terjadi. Tipe hardening pula terbagi menjadi 4, yaitu tipe umumnya yaitu yang pertama adalah hardening sistem operasi, yang kedua hardening aplikasi, yang ketiga hardening jaringan, dan keempat framework. Nah, tujuan dari hardening ini adalah untuk menghilangkan risiko ancaman yang bisa terjadi kepada komputer. Hal ini juga biasanya dilakukan dengan menghapus semua program file yang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah cara kerja hardening. Cara kerja hardening di sini ada 2. Yang pertama itu sistem penetration. Nah, di sistem penetration ini adalah suatu metode untuk mengevaluasi keamanan sistem komputer atau jaringan dan mensimulasikan serangan yang mungkin terjadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang kedua ada patching. Patching atau menambal itu adalah melakukan perbaikan terhadap celah keamanan yang ada. Ini juga dilakukan dengan cara mendeteksi kerusakan yang ada, kemudian melakukan perbaikan. Selanjutnya saya akan masuk ke identifikasi perlindungan terhadap malware. Nah, cara yang aman untuk melindungi malware adalah mengatasi serangan malware ini untuk keperluan korporat. Kami bisa memanfaatkannya layanan cyber security dari Dewa Web, yakni Dewa Guard. Nah, Dewa Guard ini juga telah mendapat sertifikasi standar keamanan ISO 27001 untuk lingkup layanan. Nah, di sini saya akan maksud keamanan aplikasi dan pengembangan yang aman. Keamanan aplikasi adalah proses melindungi aplikasi Anda dari kerentanan keamanan di seluruh tahap pengembangan aplikasi dengan bantuan perangkat lunak, perangkat keras, maupun protokol. Nah, sedangkan pengembangan aplikasi adalah proses pembuatan program komputer atau serangkaian program untuk menjalankan berbagai tugas yang diperlukan di sebuah bisnis. Adapun jenis-jenis keamanan aplikasi itu adalah pertama autentikasi, kedua otoritas, ketiga enskripsi, keempat login, dan kelima pengujian keamanan aplikasi. Sini saya akan masuk ke vulnerability assessment atau manajemen patch. Nah, pengertian dari vulnerability assessment atau manajemen kerentanan ini adalah proses manajemen yang dirancang untuk secara proaktif mengidentifikasi, mengklarifikasi, memulihkan, dan memitigasi kerentanan dalam infrastruktur TI dan tujuan mengurangi resiko keseluruhan pada organisasi. Nah, sedangkan manajemen patch atau manajemen tambalan ini adalah manajemen tingkatan penghapusan kerentanan perangkat lunak
Dan ini juga biasa termaksud memenuhi kebijakan manajemen tambalan dalam proses operasional untuk memasukkan apa yang harus ditambal, garis waktu penambalan, dan tingkat prioritas. Nah, di sini ada beberapa siklus hidup manajemen kerentanan dan manajemen tambahan. Di sini mungkin saya akan menjelaskan menyebutkan siklus hidup manajemen page atau manajemen kerentanan. Yang pertama itu adalah mengembangkan investasi sistem produksi seperti alamat IP, OS, dan aplikasi. Dan yang kedua adalah atur semua kontrol keamanan, gunakan investasi dan kontrol untuk membandingkan dan kerentanan. Selanjutnya ada kurangi kerentanan dan menerapkan tambahan. Terakhir adalah dokumentasi tambahan untuk ditinjau. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'de Asra Marifat dengan NIM 216500083. Pada kali ini saya akan menjelaskan di bagian kriptografi dan keamanan data. Kriptografi sendiri adalah suatu fasilitas untuk mengonversikan plain text ke ciphertext dan sebaliknya. Jenis-jenis keamanan data terdapat enskripsi, autentikasi, tokenisasi, kontrol akses data, dan penyembunyian data. Dan konsep dasar kriptografi dan algoritma enskripsi. Istilah-istilah yang sering digunakan ada 4, yaitu plain text dengan simbol M adalah pesan yang hendak dikirim atau berisi data asli. Yang kedua ada ciphertext, C adalah fungsi atau pesan terenskript atau tersandi yang merupakan hasil dari enskripsi. Yang ketiga ada enskripsi dengan fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Dan yang keempat adalah deskripsi atau fungsi D adalah kebalikan dari enskripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text. Selanjutnya ada enskripsi data dan perlindungan data pada istirahat. Algoritma enskripsi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu enskripsi simetris dan enskripsi asimetris. Enskripsi simetris sendiri adalah enskripsi yang menggunakan satu keyword yang sama untuk menghasilkan plain text dan mendeskripsi ciphertext. Yang kedua ada enskripsi asimetris. Enskripsi asimetris ini adalah enskripsi yang menggunakan 2 keyword yang berbeda antara proses enskripsi dan deskripsi. Selanjutnya ada transportasi data SSL, TSL, keamanan email, dan tanda tangan digital. Nah, kunci topografi sendiri adalah pusat operasi kriptografi. Banyak skema kriptografi terdiri dari pasangan operasi seperti enskripsi, deskripsi, atau penandatanganan dan verifikasi. TSL sendiri adalah Transfer Layer Security yang merupakan protokol kriptografi yang memfasilitasi keamanan dan privasi komunikasi lewat jaringan internet. Hal ini dilakukan dengan cara mengenskripsi data sehingga koneksi antara server dan aplikasinya tetap aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adel Masabilah dengan NIM 216500081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan perangkat lunak dan aplikasi web. Keamanan perangkat lunak yang mengacu di tindakan pencegahan keamanan yang dilakukan pada taraf software buat mencegah pencurian atau pembajakan data atau kode pada aplikasi. Mengapa keamanan data aplikasi penting? Ini dikarenakan perangkat lunak pada zaman sekarang lebih rentan terhadap serangan dan pelanggaran keamanan. Hal ini dikarenakan banyaknya alat atau software yang menjadi pintu masuk seperti lewat boot, lewat Wi-Fi, lewat USB, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ancaman terhadap perangkat lunak dan aplikasi web.
Terdapat 6 bentuk ancaman, yakni Distributed Denial of Service Attack atau DDoS, ada malware, spyware, spiderworm, botnets, Trojan horses. Selanjutnya pada bagian manajemen kerentanan perangkat lunak. Pada bagian ini terdapat gambar yang menunjukkan tentang proses pembuatan perangkat aplikasi lunak. Terdapat 6 tahap proses, yakni requirement and use case, design, test plan, code, test result, dan field feedback. Di setiap tahap memiliki kerentanannya masing-masing. Contohnya, pada bagian requirement and use case ke design terdapat kurang lebih sekitar 4 bentuk kerentanan perangkat. Contohnya seperti abuse case, security requirement, risk analysis, dan external review. Oke, oleh karena itu, untuk mengurangi kerentanan perangkat lunak, manajemen keamanan perangkat lunak harus berstandar pada 3 hal, yaitu CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Selanjutnya adalah serangan injeksi, cross-site scripting, dan cross-site request forgery. Yang pertama adalah serangan injeksi. Adalah kegiatan serangan yang menargetkan database dengan cara menyisipkan perintah SQL kepada suatu statement SQL yang ada pada aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian ada cross-site scripting atau XSS. Cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Dan yang terakhir adalah cross-site request forgery atau CSRF. Adalah salah satu celah keamanan yang memanfaatkan program atau task yang digunakan oleh sebuah website. Yang terakhir adalah penetration testing. Penetration test atau yang lebih dikenal dengan istilah pen test adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan dari sebuah sistem dan jaringan komputer. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan sebuah simulasi serangan. Hasil dari pentest ini berguna sebagai feedback bagi pengelola sistem untuk memperbaiki tingkat keamanan dari sistem komputer mereka. Kenapa penetration testing perlu dilakukan? Tentu karena perusahaan-perusahaan besar yang menyimpan data sensitif seperti bank tidak ingin jaringannya dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen kejadian keamanan dan keamanan perimeter. Oke. Dimulai dari standar manajemen keamanan informasi atau SMKI. Pengelolaan keamanan sistem informasi yang baik dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Bagaimana pihak pengguna, departemen, dan pengelola keamanan sistem informasi melatar belakangi disusunnya seri ISO atau IEC 27000 yang dimana merupakan standar tentang informasi security. Manajemen sistem atau ISMS atau dikenal juga dengan istilah Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. Menurut ISO IEC 2700 atau 27000 tahun 2014, ISMS adalah pendekatan sistematis untuk menetapkan, mengimplementasi, operasional, pemantauan, peninjauan, pemeliharaan, dan meningkatkan keamanan informasi pada organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Oke. Seri ISO atau
IEC 2700 atau 27000 merupakan pembaharuan dari ISO 17799. ISO atau IEC atau IEC 27001 tahun 2005 telah diadopsi Badan Standarisasi Nasional atau BSN sebagai standar nasional Indonesia atau SNI untuk SMKI. Seri ISO 2700 terdiri dari yang pertama itu ada ISO 2700 tahun 2009 ISMS Overview dan Vocabulary, dan ada banyak lagi seperti ISO 27001 ISMS Requirements, ada juga ISO 27002 tahun 2005 Code of Practice for ISMS, dan masih ada lagi, masih banyak, ada 8 ISO 27003 tahun 2010, ISO 27004 tahun 2009, ISO 27005 tahun 2008, ada ISO 27006 tahun 2007, dan yang terakhir itu ada ISO 27007. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang standar manajemen keamanan informasi SMKI. Selanjutnya, manajemen kejadian keamanan parameter. Oke. Apa sih itu parameter IT atau jaringan? Nah, jadi untuk saat ini penting dipahami bahwa keamanan perimeter TI adalah proses yang terus berkembang. Perkembangan teknologi baru yang ditentukan pengguna terus-menerus bertentangan dengan strategi keamanan cyber yang sudah usang dengan semua orang dan kakek nenek. Dengan strategi keamanan cyber yang sudah usang dengan semua orang dan kakek nenek, mereka memiliki telepon, yaitu perangkat seluler yang terhubung ke berbagai jaringan. Anda dapat mulai melihat kesulitan dalam menentukan dengan tepat di mana parameter jaringan berada, apalagi cara mengamankannya. Oke. Mengapa? Yang kedua, mengapa keamanan perimeter TI itu penting? Jawabannya ya sudah jelas adalah yang tidak ingin orang lain mencuri bahwa Anda dalam hal ini menjelajah atau lebih serius menyelidiki tanpa persetujuan Anda akan menjadi bentuk pencurian, karena mencuri pandangan boleh dikatakan informasi pribadi Anda tanpa izin. Lanjut, apa saja ancaman terhadap keamanan perimeter? Oke. Jadi ada beberapa ancaman terhadap keamanan perimeter. Tim Anda dapat mencangkup, namun tidak terbatas pada hal berikut. Jadi salah satu ancaman itu ada malware atau virus, spyware, ransomware, worm, dan lain-lain. Ancaman selanjutnya itu ada pengelabuan. Nah, selanjutnya lagi ada aplikasi dan perangkat seluler. Ada serangan kata sandi, perangkat lunak keamanan usang, karyawan dapat berupa pelaku jahat yang berusaha mencuri atau menyabotase data perusahaan, atau mereka yang tidak mengikuti kepatuhan keamanan TI. Lanjut. Oke. Jadi manajemen kejadian keamanan SIEM. Apa sih itu SIEM? SIEM adalah solusi yang membantu organisasi mendeteksi, menganalisis dan merespon ancaman keamanan sebelum membahayakan operasi bisnis. SIEM atau dibaca SIM menggabungkan manajemen informasi keamanan SIM dan manajemen kejadian keamanan SEM menjadi satu sistem manajemen keamanan. Dalam 10 tahun terakhir, teknologi SIEM telah berkembang dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat deteksi ancaman dan respon insiden lebih cerdas serta lebih cepat. Nah, jadi seperti itu.
masih banyak juga ya di sini. Jadi ada Oke, SIEM sudah. Selanjutnya deteksi serangan dan respon insiden. Yang pertama itu bagaimana cara mendeteksi serangan. Ada beberapa cara untuk mendeteksi serangan. Yang pertama itu ada identifikasi email misterius. Jadi cara pertama itu mengidentifikasi email misterius. Email phishing merupakan cara yang populer dilakukan penjahat cyber untuk mengakses informasi bisnis yang sensitif. Email tersebut seolah-olah berasal dari organisasi atau situs terpercaya. Karyawan yang terpedaya dapat memberikan kredensial login kepada penjahat yang tentunya akan dimanfaatkan mereka untuk membobol sistem IT. Yang kedua, cara yang kedua itu ada catat aktivitas password yang tidak biasa. Nah, jadi jika seorang karyawan tidak dapat mengakses sistem dan menerima email yang menyatakan password telah diganti, kemungkinan password sudah diketahui penjahat jika karyawan tersebut memang tak meminta penggantian password. Nah, cara yang ketiga itu waspadai pop-ups mencurigakan. Nah, cara yang selanjutnya waspadai dan laporkan transaksi yang tidak dikenal. Selanjutnya juga itu ada cara yang selanjutnya juga laporkan jaringan internet yang lebih lambat dari biasanya. Nah, selanjutnya pastikan software yang digunakan versi terbaru. Selanjutnya penjelasan tentang respon insiden. Oke. Sebelum menentukan respon insiden, penting untuk memperjelas apa itu insiden. Di TI terdapat 3 istilah yang memiliki arti berbeda-beda, tapi terkadang digunakan untuk hal yang sama. Oke, jadi yang pertama, event atau peristiwa adalah tindakan tidak membahaya yang sering terjadi seperti membuat file, terus menghapus folder atau membuka email. Selanjutnya ada alert atau peringatan, adalah pemberitahuan yang dipicu oleh peristiwa yang bisa jadi merupakan sebuah ancaman maupun bukan ancaman. Selanjutnya itu ada insiden adalah sekelompok peringatan yang berkorelasi bahwa manusia atau alat otomatisasi dianggap sebagai potensi ancaman asli. Respon insiden adalah tindakan yang dilakukan organisasi ketika mereka percaya bahwa sistem TI atau data mungkin telah dilanggar. Misalnya, profesional keamanan akan bertindak jika mereka melihat bukti pengguna, program jahat, atau kegagalan tindakan keamanan yang tidak sah. Selanjutnya, bagaimana cara kerja respon insiden? Respon insiden biasanya dimulai ketika tim keamanan mendapat peringatan kredibel dari sistem security, information and event management atau SIEM. Selanjutnya, pemantauan keamanan. Sabar guys. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada pemantauan keamanan dan analisis log. Oke. Apa itu pencatatan dan pemantauan keamanan? Pencatatan dan pemantauan peristiwa keamanan adalah dua bagian dari proses tunggal yang merupakan bagian integral dari pemeliharaan infrastruktur yang aman. Setiap aktivitas di lingkungan Anda, mulai dari email hingga login hingga pembaruan firewall, dianggap sebagai peristiwa keamanan. Semua dianggap sebagai peristiwa keamanan. Jika ditemukan aktivitas yang tidak sah atau percobaannya, data akan dipindahkan ke database pusat untuk menyelidiki tambahan dan tindakan yang diperlukan.
Oke, lanjut. Selanjutnya apa itu analisis log? Jadi, analisis log itu adalah proses memahami pesan log yang dihasilkan komputer. Juga dikenal sebagai peristiwa log, catatan jejak audit atau sekedar log. Analisis log memberikan metrik berguna yang memberikan gambaran jelas tentang apa yang terjadi di seluruh infrastruktur. Anda dapat menggunakan data ini untuk meningkatkan atau mengatasi masalah kinerja dalam aplikasi atau infrastruktur. Nah, jadi itu analisis log. Selanjutnya, mengapa analisis log itu penting? Dalam banyak kasus, analisis log adalah masalah hukum. Organisasi harus mematuhi peraturan khusus yang menentukan bagaimana data diarsipkan dan dianalisis. Di luar kepatuhan terhadap peraturan, analisis log bila bisa dilakukan secara efektif dapat membuka banyak manfaat bagi bisnis. Ini termasuk peningkatan pemecahan masalah, keamanan dunia maya yang ditingkatkan, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Lanjut, ada yang namanya sabar. Jadi metode analisis log ada di sini. Oke, saya bacakan sedikit. Mengingat banyaknya data yang dibuat di dunia digital saat ini, menjadi tidak mungkin bagi profesional TI untuk mengelola dan menganalisis log secara manual di lingkungan teknologi yang luas. Dengan demikian, mereka memerlukan sistem dan teknik manajemen log lanjutan yang mengotomatiskan aspek-aspek kunci dan proses pengumpulan, performatan, dan analisis data. Teknik itu meliputi yang pertama itu ada normalisasi. Jadi normalisasi itu adalah teknik manajemen data yang memastikan semua data dan atribut seperti alamat IP dan stempel waktu dalam log transaksi diformat dengan cara yang konsisten. Selanjutnya ada pengenalan pola. Pengenalan pola mengacu pada pemfiteran peristiwa berdasarkan buku pola untuk memisahkan peristiwa rutin dan anomali. Selanjutnya ada klarifikasi dan pendanaan, terus ada analisis korelasi, terus ada ketidaktahuan buatan. Yang dimana ketidaktahuan buatan itu mengacu pada pembagian aktif untuk entry yang tidak penting bagi kesehatan atau kinerja sistem. Oke, selanjutnya manajemen identitas dan akses. Apa itu manajemen identitas dan akses? Oke. Manajemen identitas dan akses atau bisa disingkat IAM, yang dimana IAM itu memberikan akses yang aman ke sumber daya perusahaan seperti email, database, data dan aplikasi untuk entitas yang diverifikasi. Idealnya dengan gangguan minimal. Tujuannya adalah untuk mengelola akses sehingga orang tepat dapat memerlukan tugas mereka dan orang yang tidak berwenang seperti prestasi ditolak akses masuknya. Terus kebutuhan akan jadi dengan sistem IAM ini organisasi dapat memverifikasi identitas seseorang dengan cepat dan akurat serta memastikan mereka memiliki izin yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya yang diminta selama setiap jadi dengan sistemnya ini organisasi dapat memverifikasi identitas seseorang dengan cepat dan akurat serta memastikan mereka memiliki izin yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya yang diminta selama setiap upaya akses. Lanjut, fungsi IAM. Jadi fungsi manajemen identitas dan akses atau IAM yaitu yang dimana IAM itu berfungsi untuk memastikan bahwa hanya orang yang tepat
yang dapat mengakses data dari sumber daya organisasi. Ini adalah praktik keamanan cyber yang memungkinkan administrator TI membatasi akses ke sumber daya organisasi, sehingga hanya orang-orang yang memerlukan akses yang bisa memiliki akses tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kerja IAM? Terdapat dua bagian dalam memberikan akses aman ke sumber daya organisasi: manajemen identitas dan manajemen akses. Manajemen identitas memeriksa upaya akses masuk terhadap database, database manajemen identitas yang merupakan catatan berkelanjutan dari semua orang yang harus memiliki akses. Informasi ini harus terus diperbarui saat orang bergabung atau meninggalkan organisasi. Peran dan proyek mereka berubah dan lingkup organisasi berkembang. Contoh jenis informasi yang disimpan dalam database manajemen identitas meliputi nama karyawan, jabatan, manajer, laporan langsung, nomor ponsel, dan alamat email pribadi. Untuk keamanan tambahan, banyak organisasi mengharuskan pengguna memverifikasi identitas Jadi untuk keamanan tambahan itu banyak organisasi mengharuskan pengguna memverifikasi identitas mereka dengan sesuatu yang disebut autentikasi multifaktor atau MFA, yang dimana juga dikenal sebagai yang dimana juga dikenal sebagai verifikasi dua arah atau autentikasi dua faktor. Selanjutnya, manfaat sistem IAM. Sistem IAM yang tepat memberikan beberapa manfaat bagi organisasi. Ya, jadi yang pertama itu ada akses yang tepat untuk orang yang tepat. Manfaat yang kedua, produktivitas tanpa hambatan. Yang ketiga, proteksi dari pelanggan data. Yang keempat, ada enkripsi data. Yang kelima, ada lebih sedikit pekerjaan manual untuk IT. Dan yang terakhir, ada kolaborasi dan efisiensi yang ditingkatkan. Oke. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.